Ke informasi emiten pemirsa di mana PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA melakukan transaksi afiliasi senilai 8,54 triliun rupiah. Aksi ini sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat struktur bisnis dan mempercepat pengembangan ekosistem layanan digital. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA mengatakan transaksi dilakukan 6 Juli 2026 melalui entitas anak perseroan PT DSST Mas Gemilang. Dengan melakukan penguatan struktur permodalan pada PT Bintang Mas Tunggal atau BMT, nilai transaksi tercatat sebesar 8,53 triliun rupiah. Manajemen menjelaskan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat posisi bisnis sekaligus membangun ekosistem layanan digital yang kompetitif dan berkelanjutan untuk mendukung visi perseroan sebagai penyedia solusi digital terintegrasi di Indonesia. Persero menilai penguatan struktur permodalan PT Bintang Mas Tunggal diperlukan agar anak usaha tersebut memiliki kapasitas pendanaan yang memadai. Dengan demikian, BMT diharapkan memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk mendukung strategi bisnis, investasi, kebutuhan modal kerja, hingga pelaksanaan berbagai proyek strategis sejalan dengan arah pengembangan jangka panjang perseroan. Selain memperkuat permodalan, manajemen menekankan transaksi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar anak usaha, memperluas kapabilitas operasional dan teknologi. Selain itu, mempercepat integrasi ekosistem digital serta memperkuat daya saing perseroan di tengah perkembangan industri digital yang semakin kompetitif. Berdasarkan dokumen Keterbukaan Informasi, BMT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas perusahaan holding yang menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan perusahaan dalam grup, termasuk penyusunan strategi korporasi, konsultasi manajemen hingga jasa konsultasi investasi infrastruktur. Struktur permodalan BMT sebelum transaksi menunjukkan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 11,19 miliar saham dengan kepemilikan 99,99% oleh DSST dan sisanya dimiliki PT Sinarmas Sukses Sejahtera. DSSA menegaskan transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi, sementara nilai transaksi memenuhi kriteria transaksi material karena melebihi 20%, tidak melampaui 50% dari nilai ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 31 Maret 2026. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, secara intraday hari ini posisi DSSA secara teknikal lebih cenderung bergerak fluktuasi, namun lebih cenderung mengalami pelemahan, dan beberapa menit jelang penutupan posisi pelemahan lebih ke arah terpangkas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi DSSA update di beberapa menit jelang penutupan dan intraday hari ini. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya, tepatnya di 8 Juli di level Rp790 per saham, dibuka flat pada sesi pertama pada pagi tadi, kemudian menguat ke zona hijau ke 795, kemudian 938 berbalik arah melemah. Pemirsa, cukup dalam ke level 760 intraday terendah hari ini. Pada pukul 10 masih bergerak di zona merah, namun laju pelemahan lebih ke arah terpangkas, dan pada pukul 10.40 kembali ke zona hijau ke 795. Pada pukul 12 kembali berbalik ke zona merah, melemah ke 785. Kemudian pada pembukaan sesi kedua ini posisi tekanan untuk sesi kedua di 790, dan saat ini melemah terbatas di 1,27% di 780, pemirsa. Kita akan coba lihat grafis selanjutnya pergerakan saham DSSA dalam beberapa bulan terakhir.
sudah mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa, terutama pasca melakukan stock split beberapa waktu yang lalu. Di 2 Januari ini masih angka sebelum stock split, harganya di 3.938, 21 Januari menguat ke 4.640, Februari cenderung mengalami pelemahan ke 3.100 dan bergerak di level yang sama di Maret. April mengalami koreksi yang cukup dalam di 2.418, April di 2.741, 15 April ke 3.350, 15, 25, 432, 850, 790. Ya, pasca stock split DSSA mengalami koreksi yang cukup dalam. Ya, di 2 Januari maksud kami tadi ini sudah memakai harga stock split ya untuk DSSA pasca stock split, dan koreksinya makin dalam sampai ke intraday terendah ke 432. Juni dan Juli kembali bangkit atau memperbaiki posisi pelemahan di 850 dan di 700-an hari ini. Dari sisi valuasi pemirsa, kita akan coba lihat dari beberapa indikator. PER-nya di 27.05 kali, PSR di 3.21 kali, PBV di 4.71 kali, dan PCFR di 59.81 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari barang baku ada MBMA, direkomendasikan buy, supportnya di 476, resisten ke 540, bull juga direkomendasikan buy 310 hingga ke 340, resistennya ESA 550, supportnya resisten hingga ke 600, sementara Dewa hari ini mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan, supportnya di 324, resistennya hingga ke 368. Semuanya direkomendasikan buy, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Mayang, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama untuk MBMA terlebih dahulu Ibu, kita akan coba update ini posisi jelang penutupan di sesi kedua atau pasca penutupan di sesi kedua hari ini. Ditutup menguat Ibu di 3,77% di 496, laju penguatannya terbatas Ibu. Analisis dan pertimbangan untuk MBMA. Oke, untuk MBMA hari ini dia berhasil uji support, jadi supportnya itu ada di harmonic support 470 sampai dengan trendline jangka pendeknya itu di 476 begitu. Jadi itu area supportnya. Kalau misalkan Bapak Ibu tadi ke skip ya untuk MBMA, besok masih bisa beli karena memang ini baru naik sehari. Kalau dari pola candle, ini pola candle harami namanya, pola candle reversal. Volume menguat, stochastic golden cross. Jadi besok ada potensi melanjutkan penguatan menuju ke target price itu ada di 540 sampai dengan 565. Itu target sampai minggu depan tidak Bu? Atau khusus esok hari aja? Untuk MBMA dia pola candlenya agak panjang-panjang, jadi kemungkinan ada sekitar 1 atau 2 harian. Baik. Kemudian bagi yang belum ambil posisi Ibu, current price hari ini bisa masuk atau tunggu di level bawah lagi? Kita rekomendasi untuk baru masuk di 490, tapi jika Bapak Ibu memang yakin sama fundamentalnya MBMA mau langsung HK di 496 juga boleh, sesuai risk profile masing-masing aja. Baik, penutupan hari ini di 496 MBMA menguat di 3,77%, intraday tadi sudah sempat ke 505, sementara dari sisi resisten hingga ke 540, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, Ibu Mayang. Anda juga merekomendasikan bull ini, direkomendasikan buy, support di 310, resisten di 340. Kita akan coba update posisi penutupan bull di sesi kedua pada sore hari ini di 316, menguat di 3,27%. Analisis dan rekomendasi buy di level berapa untuk bull? Oke, untuk bull ada uji support di 300 sampai 306, jadi kita rekomendasikan area belinya itu di 300 sampai 310. Tapi kalau Bapak Ibu yakin betul sama perusahaannya, sama bull ini, boleh langsung HK
apakah di 316 juga nggak apa-apa. Hari ini volumenya menguat, stokastiknya golden cross, ada bullish divergence juga di situ. Jadi untuk bull ada peluang rebound menuju ke target price yang terdekat, itu ada MA20 di 340, disusul MA50-nya di 370. Koreksi untuk bull, Ibu, dalam jangka menengah, year to date ataupun dalam setahun terakhir sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, sempat di bawah level 300-an, namun di sepanjang perdagangan Juni dan Juli ini sempat bergerak ke di atas level 300-an meskipun laju penguatannya kembali terbatas. Bagaimana Anda melihat posisi pola bull dalam jangka menengah, Ibu? Ya, untuk jangka menengah memang trennya terpantau bearish, jadi kami tidak rekomendasi untuk long term investment, tapi kita rekomendasinya untuk short term aja. Karena memang dengan kondisi market seperti ini, dengan segala uncertainty dan market yang masih cenderung volatile, maka kami merekomendasikan untuk short term trading aja. Harapannya bisa cuan konsisten, jadi masih bisa profit taking di segala cuaca. Baik. Strategi, Ibu, ya, di tengah fluktuasi negara saham gabungan dan kondisi global dan domestik belum sepenuhnya optimal secara sentimen positifnya. Kita beralih dari bull ke ESA, Ibu, direkomendasikan buy juga, supportnya di 550, resisten hingga ke 600. Lagi-lagi kita akan coba update posisi penutupan di sesi kedua hari ini untuk ESA. Menguat 4,63% di 565. Teknikalnya cukup menarik hari ini, Ibu, ketika indeks harga saham gabungan dan beberapa saham lain cenderung bergerak fluktuatif. ESA justru lebih dominan bergerak di zona hijau, bahkan intraday hari ini sempat ke 575 dan penutupan di 565. Iya, untuk ESA hari ini menarik karena dia berhasil breakout resisten MA5, kemudian diiringi dengan kenaikan volume. Untuk stokastik juga sudah golden cross dan sudah meninggalkan area oversold-nya. Jadi untuk ESA ada potensi melanjutkan penguatan. Untuk area beli bisa di 550, tapi kalau misalkan Bapak Ibu yakin sama ESA dengan segala sentimen fundamentalnya, ESA boleh buy di closing price hari ini di 565, kemudian untuk target price yang terdekat itu ada di angka 600. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih konservatif lagi, ada MA20 di 585, di situ bisa siap-siap untuk profit taking. Oke. Kalau direkomendasikan 585 profit taking, disarankan untuk buyback kembali tidak, Bu? Bisa buyback lagi either di MA5 di 550 atau sekalian beli di support kuatnya di area 500. Baik. Apakah pergerakan dari sisi resisten ketika buyback kedua ke 585 lagi atau jauh lebih tinggi, Ibu? Oke. Untuk resisten terdekat itu ada di 585 di MA20, namun kalau melihat pergerakan waktu tanggal 18 Juni lalu, ESA sempat bergerak mendekati MA50. Jadi artinya untuk hari ini, saat ini pun juga masih ada kemungkinan melanjutkan penguatan ke MA50-nya di sekitaran 640. Namun karena memang masih volatile, jadi nanti di MA20 bisa pantau bid offer-nya, lihat kanan kiri dulu. Jika sudah aman, baru bisa di hold. Tapi kalau misalkan bid offer-nya kelihatan udah mulai berat, nah bisa siap-siap untuk pasang trailing stop-nya dulu. Baik, dari ESA kita beralih ke saham pilihan terakhir pemirsa. Dari saham Grup Bakri ada Dewa, supportnya di 324, resisten hingga ke 368. Nah, kita akan coba update juga posisi penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini. Di tengah saham-saham Grup Bakri rata-rata melaju cukup kencang hari ini. Ditutup menguat signifikan di 11,41% di 332. Intraday tertinggi tadi di sempat ke 348 dan sempat dibuka di zona merah di 296. Secara teknikal bagaimana Anda melihat lompatan yang terjadi untuk harga saham Dewa, Ibu? Meskipun di sesi kedua laju penguatannya lebih ke arah terbatas.
Iya, untuk Dewa saat ini kebetulan dia sudah berhasil uji support yang ada trendline jangka pendek di angka 296, pas banget sama low-nya hari ini. Dan kemudian hari ini volumenya menguat lumayan signifikan dibanding hari kemarin, jadi untuk Dewa masih ada potensi melanjutkan penguatan. Untuk yang belum masuk Dewa, besok mau entry boleh, area beli di 296. Kalau mau lebih konservatif, area belinya 296 sampai ke MA20-nya di 323 atau di 324 boleh gitu. Tapi kalau yakin banget sama Dewa, yakin dengan grupnya juga, nah ini mau HK di 332 juga nggak apa-apa, disesuaikan dengan risk profile Bapak Ibu masing-masing. Untuk target price yang terdekat itu ada MA50 di angka 368. Baik, lebih ke arah untuk trading juga Ibu ya? Betul Mas, short term trading dulu aja. Dari sisi volume, gimana Bu untuk hari ini? Dari sisi volumenya, lonjakannya cukup signifikan, 296 Iya. hingga di atas 300-an hari ini. Iya betul. Untuk volume hari ini menguatnya lumayan signifikan ya dibanding hari sebelumnya. Jadi bisa dibilang untuk Dewa ini masih ada tekanan beli untuk saham Dewa. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada MBMA, Bull, ESA, dan Dewa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Mayang, kita hold kembali Ibu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami.